harus pilih salah satunya. Memang agak sulit dibanding dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral jelas salah dan benar. Kalau salah dan benar, ya ambil yang benar. Tapi ketika dilematika itu ada satu benar, ya. Tadi pertanyaannya identifikasi, ya dua-duanya benar. Jadi kalau ditinjau dari segi alasan itu dua-duanya benar. Ya sederhana itu cara mengidentifikasinya. Dua-duanya adalah benar. Baik itu bisa jadi muncul dari misalnya di guru dengan guru A dan sekelompok guru A dengan sekelompok guru B, atau siswa A dengan siswa B, atau siswa dengan guru atau guru dengan kepala sekolah gitu. Itu dua-duanya dalam kajian benar, cuma harus diputuskan salah satu itu untuk mengidentifikasi dilematika. Begitu ya? Kalau untuk rujukan moral berarti lebih mudah daripada dilematika ya. Baik. Terus yang kedua, bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kesamaan yang sama-sama benar atau kedua-duanya tuh sama-sama punya nilai kebajikan. Ya. Pertama yang memang harus ditinjau dulu dasar hukumnya. Bisa jadi ada yang lemah di salah satu yang dianggap benar tersebut, walaupun tidak disalahkan, tapi lebih lemah di situ. Atau yang satunya lebih benar. Dasar hukum yang paling tinggi ya Al-Quran. Kalau dua-duanya dikatakan benar, pasti di Quran juga tidak akan menyalahkan. Gitu ya. Paling biasanya kalau secara tinjauan agama, mana yang masalahnya lebih besar, gitu kan. Kemudian, ya kalau kita di ranah implementasi pendidikan, berarti tinjauan hukumnya dari peraturan yang terkait, gitu, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah ataupun Permendikbud dan sebagainya. Itu ada yang lebih condong atau bahkan bisa jadi ini tidak tercantum, walaupun tidak disalahkan tapi tidak tercantum. Yang satu yang tercantum itu yang bisa diambil. Yang kedua itu dari musyawarah guru itu. Musyawarah guru atau musyawarah juga para pimpinan gitu. Jadi dengan musyawarah ini. Jadi, tetap saya mengajak pada guru-guru, terutama pimpinan, tidak hanya pimpinan di saya ke bawah seperti wakil, juga pimpinan ke atas seperti manajer, menilai pendapat untuk menimbang mana yang lebih masalahnya lebih besar. Dan kedua, kebermanfaatan. Kebermanfaatan sama dengan tadi mana yang manfaatnya lebih besar atau mana yang mafsadatnya atau keburukannya efeknya lebih kecil. Bisa jadi sekelompok kecil ini malah lebih benar daripada sekelompok yang besar yang sama-sama benar dua-duanya. Tapi sekelompok kecil ini ketika timbang-timbang itu malah lebih bermanfaat, itu bisa dipakai. Dan memang harus dipahamkan kepada sekelompok yang besar bahwa inilah hasil timbangan manfaatnya lebih besar, tanpa menyalahkan pendapatnya tadi, yang satunya lagi gitu. Itu ada timbang-timbangannya. Kemudian berikutnya ada semacam kalau ditawarkan itu kajian ilmiah lagi, diteliti gitu kan, teliti lebih jauh lagi gitu kan, maka mesti diproyekkan gitu kan. Nah itu mana yang terlihat efeknya lebih besar lagi manfaat. Dan terakhir itu ya harus ada semacam dari hasil penelitian, biasanya kan ada dicoba ya, dicoba benar nggak nih validitasnya, benar nggak dijalankan keputusan, dan memang harus setelah itu dievaluasi gitu. Kalau ternyata benar manfaatnya lebih besar, ya berarti bagus. Tapi ternyata sih memang bermanfaat, tapi kurang begitu efektif, bisa jadi malah yang satunya lagi diambil. Begitu paling. Itu juga yang agak panjang dan paling diputuskan karena ini tahun pertama diambil pakai. Tentu ada yang protes sebenarnya, ambil siswa itu. Kita paham kami katanya seperti tanpa melemahkan dan menyalahkan keputusan yang diambil, karena ada perbatasan dari pemerintah dan sebagainya. Sehingga dengan bermanfaat maka diikutilah proses yang ada berjalan seperti ini, dan sebenarnya menjadi positif yang baik untuk depan itu lagi dikatakan bahwa keputusan yang saya ambil itu tepat. Itu memang memutuskan yang tadi yang berdasarkan 100% keinginan para santri. Bahkan bisa lebih diperas lagi minat itu muncul kepada kembali sekitar 13 pada PS. Lalu
fisikal misalnya, itu kita ambil dan sebagainya. Nah, pelajaran yang paling saya dapatkan dari apa yang pengalaman ini ya, yang pertama ya kita harus bisa bijak dalam memutuskan. Yang kedua kita harus juga bisa menjelaskan kenapa keputusan itu bisa berjalan. Ini kemampuan komunikasi pada siswa maksud kepada guru. Dan yang ketiga kita harus konsisten apa yang sudah diputuskan, karena jangan sampai pengajaran berubah gitu ya. Karena jadi OTT yang baik bukan perlu dikuatkan tadi gitu. Kalau kita appeal tadi misalnya menawarkan kemerdekaan pemilihan mata pelajaran kan lebih repot lagi gitu. Iya. Paling begitu. Terima kasih Ustaz. Banyak sebenarnya pengalaman yang bisa saya tiru dari Ustaz. Semoga Ustaz terus menginspirasi saya dalam mengambil keputusan. Terima kasih Ustaz atas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Zainal. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini izin sedikit mengganggu waktunya Ustaz. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan khususnya untuk dilema etika Ustaz. Yang pertama itu bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral ya Bu? Iya. Dilema etika itu apa Bu? Biasanya kalau dilema etika itu ada satu kasus di mana sebenarnya kasus itu dua-duanya sama-sama benar kalau kita ambil. Cuman ketika pengambilan keputusan kan kita nggak bisa ngambil dua ya, keputusan itu harus salah satu yang kita ambil. Nah, bagaimana di Ustadz ketika dihadapkan oleh masalah yang demikian, apakah ngambilnya di sisi A ataukah ngambilnya di sisi B, atau bagaimana yang terbaik menurut Ustadz gitu Ustadz? Dalam mengambil keputusan itu ya, apalagi keputusannya berimbas kepada publik gitu ya, banyak orang, banyak yang terlibat di sana. Yang paling penting itu kan fakta dan datanya dulu. Oh iya benar. Jadi kalau fakta dan datanya keliru, kita juga dalam mengambil keputusan itu bisa keliru, atau mungkin benar tapi aspek merugikannya lebih besar. Besar. Oh baik. Berarti ketika dihadapkan dua keputusan yang keduanya sama-sama benar, berarti Ustaz lebih memilih yang mana yang lebih banyak kebaikannya gitu ya daripada kemudaratannya. Yang paling penting memang itu dulu, kita menghimpun fakta dan data dulu. Iya, baik. Berarti dengan fakta dan data itulah yang kemudian jadi bahan di mana keputusan itu nanti akan diambil. Oh baik sih, biar tidak keliru pada saat pengambilan. Meminimalisir kekeliruan. Meskipun kan pada akhirnya sebuah keputusan itu tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan dan kepuasan. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisir aspek kerugiannya untuk banyak orang. Baik. Jadi dari situ aja mungkin dari fakta dan data. Iya. Kita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Dimensi wahyu itu pasti kebenaran. Yang kedua, payung hukum. Payung hukum ini regulasi, di mana seluruh tata tertib, agenda disusun dalam bentuk regulasi berbasis payung hukum yang disepakati bersama. Yang keempat, kata kuncinya itu musyawarah. Yang ketiga ya,